Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini masih rangkaian ayat yang membahas tentang kesempurnaan Al-Quran, antara lain tentang kaidah, adab, dan etika pergaulan, khususnya lawan jenis yang tidak ada hubungan mahram. Hal terpenting adalah pola dan tata pergaulan lawan jenis yang menjunjung martabat dan kehormatan diri sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Isi dan kandungan ayat tersebut adalah, yang pertama, ayat ini menuntun kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenis. Kedua, masing-masing diri, laki-laki maupun perempuan, harus menjaga pergaulannya agar perbuatan zina tidak terjadi. Ketiga, mendekati zina saja tidak boleh. Keempat, hakikatnya, pola pergaulan bebas sangat merugikan martabat diri, keluarga, serta derajat kemanusiaan karena menyalahi fitrah insani yang suci. Yang kelima, harus memiliki keyakinan bahwa hanya pola hidup yang sejalan dengan aturan Allah SWT yang menuntun pada kesuksesan sejati dan kebahagiaan hakiki. Keenam, perlunya setiap muslim merenungkan secara mendalam tentang aturan-aturan Allah SWT. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjut dengan membaca Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Asbabun nuzul Quran Surat An-Nur ayat 2 tersebut. Ayat ini terkait dengan
tata cara pergaulan lawan jenis atau hubungan laki-laki dan perempuan, sehingga menuntun kepada muslim dan muslimah agar mempunyai dan menjalani kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam. Pergaulan bebas sama saja dengan meniti jalan kegelapan, sementara Islam menuntun kita kepada cahaya yang menjadi nama surah Al-Quran ini. Arti dari Quran Surat An-Nur ayat 2 tersebut, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Isi dan kandungan ayat tersebut. Yang pertama, ayat ini memberi ketegasan hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, pezina perempuan ditempatkan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran berharga kepada wanita, agar jangan mau diajak berduaan di tempat sunyi. Ketiga, hukuman pezina sangat berat, apalagi bagi yang sudah pernah menikah, dihukum rajam sampai mati. Keempat, pezina laki-laki dan perempuan yang perjaka dan yang masih perawan yang terbukti melakukan hal tersebut mendapatkan sanksi dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Yang kelima, jangan ada sikap kasihan dalam menjalankan hukuman untuk pezina, meskipun menimpa keluarga terdekat. Keenam, tidak mudah melakukan hukuman bagi pezina, karena harus disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Kita lanjut dengan kajian hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'ahadu mahramin minha fa inna salisahuma asy-syaitan. Rawahu Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Sanksi dan hukuman pezina. Yang pertama ada pezina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah berhubungan seks dengan jalan sah atau nikah. Hukumannya adalah dirajam, dilempari dengan batu berukuran sedang hingga mati. Yang kedua ada pezina ghairu muhsan, yaitu pezina yang tidak mencukupi syarat-syarat pezina muhsan, antara gadis perawan dengan bujang perjaka. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Sanksi menuduh berbuat zina. Menuduh orang lain berbuat zina termasuk dosa besar dan akan mendapatkan hukuman dera. Jika orang yang menuduh adalah orang yang merdeka, maka akan didera 80 kali. Sedangkan hamba sahaya didera 40 kali. Adapun syarat-syarat tuduhan sehingga mewajibkan dera 80 kali. Yang pertama, orang yang menuduh sudah balik, berakal, dan bukan ibu, bapak, atau nenek, dan seterusnya dari yang dituduh. Yang kedua, orang yang dituduh adalah orang Islam, sudah balik, berakal, merdeka, dan terpelihara orang baik.
Hukum tuduhan untuk orang yang menuduh menjadi gugur jika dipenuhi 3 hal, yaitu 1. Mendatangkan 4 orang saksi yang menerangkan bahwa yang tertuduh betul-betul berzina. Yang kedua, dimaafkan oleh yang tertuduh. Yang ketiga, orang yang menuduh istrinya berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi, kecuali dirinya sendiri. Perhatikan isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 6-7. Baik anak-anakku sekalian, untuk quotes hari ini, jangan atasnamakan cinta jika ternyata zina. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.